Keadaan malam pertama di alam kubur. 1. Tahap pertama. Pada malam pertama, manusia didatangi malaikat bernama Ruman yang akan memasuki kubur. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidupnya. 2. Tahap kedua. Pada tahap selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir akan datang dan menanyakan amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Ruman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, Munkar dan Nakir akan menceritakan mengenai alam surga dengan penuh keramahan. Jika tidak dapat menjawab, manusia tersebut akan mendapat siksa kubur yang penuh dengan api. Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat yang kekal. Hal ini juga telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Artinya, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hr. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani. Golongan manusia di alam kubur. 1. Golongan pertama. Golongan pertama terdiri dari manusia-manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur. Mereka adalah para nabi dan rasul sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad pada nabi. Hr. Al-Hakim 5/776 disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2212. 2. Golongan kedua. Golongan kedua terdiri dari para syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah. Mereka akan mendapat nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. 3. Golongan ketiga. Golongan ketiga terdiri dari orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan surga ditemani oleh amalan-amalan salehnya selama hidup di dunia. 4. Golongan keempat. Golongan keempat terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka tidak akan disiksa selamanya. Sebab meskipun melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. 5. Golongan kelima. Golongan kelima terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur terus-menerus. Mereka adalah orang-orang kafir dan munafik. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat.